puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk berkumpul dalam kegiatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Kita mendukung dari Bu Rina Tesya dalam kegiatan Guru Penggerak. Hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bu Rina. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, kita dan keluarga. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk acara kita buka bersama dengan ucapan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Didin Sobirin SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan tidak ada halangan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang ada di ruang ini mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dari kegiatan apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihil maqadir kulluha wa ilahi turja'u ya fattahu ya alim. Ya Fatahu ya Alim, Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fatan qariba ya Allah, iftah lana fatan qariba ya Allah. Fafahamna Sulaiman ma'adawda kibal syahidna ma'adal kuna fa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didin Sobirin. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Hari Nuruddin MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bisyarri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak
Ibu sekalian, tentunya kita tidak kaget lagi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satu orang guru penggerak. Dan mudah-mudahan kedepannya ini sudah mulai terbuka tentang ketertarikan menjadi guru penggerak, karena ini mau tidak mau adalah perubahan-perubahan yang harus kita ikuti. Kalau kita tidak berubah, artinya kita tidak jalan di tempat. Artinya kalau tidak menjadi perubahan, kita akan terbiasa oleh perubahan gitu. Nah, tentunya kegiatan ini paling tidak membuka wawasan kita tentang bagaimana perubahan-perubahan di Indonesia khususnya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah salah satu dari salah banyak kegiatan guru penggerak. Kalau yang begini, guru penggerak itu banyak seperti ini ya. Nah, harus ada motivasi untuk bisa berkolaborasi, bisa inovasi, tidak capek lah, jangan naon. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, ya tunggu saja bahwa kita tidak apa ilmunya. Artinya kita mengajar rekit wae. Apa yang sudah kita banggakan dari hasil karya kita mengajar menjadi peserta didik kita kalau gitu wae. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kondisi zaman dan kita sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Apapun itu, kita harus duduk pada konstitusi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Maka saya kira-kira aku dan orang menghormati ini sebelum kami dari yang bersinyali. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semata-mata dibuatkan sebuah aturan, sebuah mekanisme kalau tidak ada tujuan. Makanya pemerintah sudah memproduk, karena jangan melihat Pak Menterinya di orang Gojek atau budak ini, tapi di belakangnya itu ada beberapa ahli tentang kurikulum. Ya, terlepas dari setiap menteri, setiap kebijakan kan itu dicoba bagaimana manfaat itu bisa berpengaruh pada proses pendidikan. Nah, sekarang lagi musimnya kurikulum merdeka, digulirkan kurikulum merdeka. Ya, apapun itu adalah pemerintah yang membuat, dan kita sebagai pelaksananya, pengamannya harus melakukan itu, perubahan-perubahan itu. Wah, sila wae wah, orang dan kursi itu ada kira elok sudah. Nanti saja lah seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan-kegiatan ini tentunya akan berdampak kepada kita sebagai guru. Ya. Artinya pengetahuan ini akan teraplikasikan nanti di lapangan, karena itu sudah tidak musik lagi. Guru datang ke kelas, buka LKS, kerjakan, kemudian diparak atau di stempel, sehingga budak itu bukan mengharapkan ada koreksi, evaluasi dari sekarang asesmen yang dilakukan, tapi budaknya can tanda tangan atau can di stempel, can dicap. Terlepas apakah itu benar atau salah, tidak pernah ada evaluasi. Barangkali ada beberapa teman yang begitu, yang penting sudah membuka tugas selesai. Ya, tidak ada perubahan-perubahan pada baik karakternya maupun pengetahuan tambahan. Kita tidak pernah mengevaluasi sejauh mana kita mampu memberikan materi pembelajaran kita bisa diserap oleh siswa. Hanya cukup secara kuantitatif kita tahu angkanya saja. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya ini tidak mubazir pertemuan ini. Jika Burina bukan hanya mengumpulkan kewajiban saja Burina, karena ini adalah wajib dilakukan kegiatan aksi nyata dalam modul, asal gugur kewajiban tidak lepas Burina. Bukan dia jadi sudah tenaganya terkuras tapi tidak ada apa-apa gitu. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan dan bisa dipahami oleh teman-teman kita Burina ya. Ya. Sebelum memasuki ini nanti Burina, kita sebagai tenaga pendidik yang sudah mulai memasuki kurikulum merdeka, insya Allah semester depan kita sudah akan aplikasikan ya.
kita akan siap-siap aplikasikan, khususnya kelas 10 dan kelas 11 sudah masuk ke kurikulum merdeka dalam bentuk merdeka belajar ya. Untuk itu harus dipahami dulu apa itu kurikulum merdeka. Jadi jangan senang-senang ukur gitu. Bagaimana cara guru memahami kurikulum merdeka? Yaitu dengan mengerti dulu. Kan banyak sekarang tuh di YouTube ya, di TikTok gitu, memahami, mengerti pembelajaran dan asesmen dulu. Pembelajaran kurikulum merdeka itu kumaha, asesmennya kumaha. Jadi cara guru memahami kurikulum merdeka dengan mengerti pembelajaran dan memahami pembelajaran serta asesmennya. Di dalam pembelajaran kurikulum merdeka dibagi menjadi 3, ini yang harus dipahami secara mendasar. Di dalam kurikulum merdeka itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu sekalian. 1, pembelajaran intrakurikuler. Ini saya sudah mencoba melihat materi-materi itu. Pertama, pembelajaran intrakurikuler yang berfokus pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini tinggal merubah saja. Saya sudah catat cara perubahan-perubahan ya yang mestinya dilakukan Rina. Jadi ingat terus, KI dan KD lebur jadi CP, CP dianalisis jadi TP, TP disusun jadi ATP ya. ATP jadi modul ajar ya. Kalau dulu kan KI kompetensi inti, KD kompetensi dasar, CP capaian pembelajaran sedang diganti, kemudian TP tujuan pembelajaran, ATP analisis tujuan pembelajaran. Itu harus dipahami dulu. Jadi baru bisa diaplikasikan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan, bisa memahami perangkat pembelajaran biasa dikerjakan itu ngumpul. Padahal itu adalah unsur yang utama bagi kita sebagai guru mengajar. Kamu dokter mengajar resep-resepnya. Jadi selama kita tidak menggunakan itu, kita sama dengan malpraktek. Jadi nggak teh kumaha inget nadi wakaf we. Akhirnya pelajaran dia, materi dia sampaikan atau bertanya kepada anak. Kemarin sampai mana Bapak mengajar? Ya, walaupun itu adalah rupa balik ya. Tapi kalau begitu terus, ya kita ngajar gitu aja. Ya, guru berpengalaman itu bukan lamanya kita mengajar di sini, tapi bagaimana kita terlibat di dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Karena kita tahu 2 tahun bisa disebut guru berpengalaman karena mengalami bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana cara menganalisa soal, bagaimana cara menyampaikan materi, bagaimana menguasai media pembelajaran, metode pembelajaran, asesmen pembelajaran. Jadi lamanya guru di sini belum tentu berpengalaman. Yang sebut pengalaman itu yang 2 tahun, tapi dia sudah menguasai, bisa melalui beberapa metodologi, beberapa alur, beberapa konsep. Ya. Jadi seorang pekerja yang lama di sini belum tentu berpengalaman karena tidak mengalami itu. Ya, jadi gitu Nah, yang pertama tadi yang disebutkan dengan pembelajaran yang secara kurikuler, yang fokus pada capaian pembelajaran. Ya. Kenapa fokus? Untuk mencapai capaian pembelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah. Makanya guru harus memahami capaian pembelajaran itu sendiri, tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajaran, dan menyusun modul ajar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler. Pahami dulu itu. Nah, pembelajaran kokurikuler, pembelajaran yang harus dirancang lintas disiplin ilmu serta kolaborasi antara mata pelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Itu pembelajaran kokurikuler sekalian. Ya. Yang harus kita pahami. Oh, kokurikuler teh eta artinya teh begitu. Jadi pembelajaran kokurikuler itu nanti bisa melalui atau lewat P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang kedua. Yang ketiga harus dikuasai pembelajaran ekstrakurikuler.
Nah, pembelajaran ekstrakurikuler berkaitan dengan upaya sekolah atau upaya guru untuk mengembangkan potensi dan bakat peserta didik melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Bisa ini juga lewat P5. Ya, dikuasai dulu apa itu P5. Ya kan sekarang sedang berkembang P5 ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Buka saja di Google, itu bisa dipelajari sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi kita otodidak melalui media sosial yang sekarang banyak sekali. Tinggal kita bisa memanfaatkan media-media itu. Ya. Di dalam kegiatan kurikulum merdeka, tentunya di dalam P5 yang ada Bu Rina nanti akan mengembangkan lagi. Ya. Guru menentukan tema proyek, ya, topik proyek. Kemudian dimensi P5-nya dipahami. Dimensi P5 itu kan ada 6 ya Bu Rina ya. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan yang global ya. Mandiri kreatif, ya, bernalar kritis, gotong royong. Ya. Nah, ini sekarang sudah bisa di ATM Bapak Ibu sekalian, amati, tiru, modifikasi. Ya. Sedikit-sedikit saja diaplikasikan di kelas. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita tidak paksakan untuk itu, ya kita akan begitu saja. Ya. Yang kemarin yang RPP yang saya lihat yang kelas 10 itu sudah ada modelnya. Tinggal Bapak Ibu kan ATM saja, amati, tiru, modifikasi, sesuaikan dengan kondisi kita. Sengaja Ibu Rina sudah menyebar kepada Bapak Ibu sekalian tentang modul ajar ya, melalui yang kemarin CD itu. Kemudian ada capaian pembelajaran, semuanya perangkatnya sudah ada di sana. Tinggal kita membuat sebuah ilustrasi yang menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin maju, saya tidak memaksa, hanya menghimbau saja, karena tidak boleh dipaksakan. Tapi menghimbau saja kalau ingin ada perubahan. Jadi saya berharap setelah ini selesai dan saya sudah melihat paling tidak ada keinginan beberapa Bapak Ibu guru untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih, itu dan kemarin sudah ada beberapa teman, kemudian sebelumnya juga ada lagi ya. Ini untuk mengikuti program-program yang digulirkan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan pelaksanaan Kemendikbudristek ya. Dan saya besok lusa pensiun. Kalau Bapak Ibu guru ini masih lama. Mungkin ada perubahan tapi kita sudah mengalami. Nah, itulah guru yang berpengalaman. Saya mengalami kurikulum 2004 misalkan, saya kurikulum 2006 atau kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2012, saya sudah mengalami. Nah, itu guru berpengalaman. Saya juga mengalami loh kurikulum merdeka. Ya. Jadi itulah yang disebut ya Pak, di kurikulum mulai kurikulum 2003, kurikulum 2004, KBK 2006, kuritilas, gitu ya, gitu terus apa yang kita nama gitu, angker ganti yang menang, jangan menang, gitu ya, masih tenerjakan oke, tapi kan menjadi gak ada lagi hati kita sebenarnya hati kecilnya kalian bertanya orang hal kayak aku dan anehnya itu kita suka membandingkan dengan yang jelek. Misalkan asal pertama tarang ajarnya tidak naon ada saja bisa kopet tahun itu bahasa batu dayanya digeneralisasikan, bahasa Jermannya disakopet tahun itu, bahasa harfiahnya disaluakeun di gelong. Jadi jangan membandingkan dengan yang kurang bagus. Membandingkan, kamu bisanya S3 bagian sibuk bisa jadi bergerak bagian sibuk, mana kurang itu bisa. Pastinya begitu. Cuma asih, teman terang ajar kita lagi nanaon,
karena mandi kita ada ditegur gitu ya, tidak dipakai ada sare di sekolah tadi nanau ada yang hayang di sarwa mah jenuh gitu ya. Jadi jangan membandingkan dengan yang kurang berkualitas. Saya tuh mah tarik tegur dan tegur tidak ada yang tegur saya kudu disusul kudu dikeman ya akan bisa. Nah jadi sekali lagi inilah akan menjadi perbandingan kita. Kalau Burina bisa, kenapa kita tidak? Burina saja bisa, kenapa kita tidak? Ayo kita sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang kemarin sudah sangat antusias ingin jadi pemburu penggerak ya. Yang baik ya soal lulus atau tidak, yang penting kita prosesnya ikuti. Ya, ulah orang masih lulus atau saya mah takut lulus nanti gitu ya. Sombong amat. Jadi ikut saja itu ya. Baiknya prosesnya gini kan tes seleksi guru penggeraknya diganti gitu. Nanti ada seleksi kepala sekolah ikut ya. Itu cukup hebat lima pak hebat mah hari ini kan sebelum lulus jadi kepala sekolah gitu. Sombong amat. Ya, jadi ikuti aja prosesnya supaya kita tahu ini prosesnya seperti ini gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekarang sudah antusias. Mudah-mudahan ini membawa aura positif bagi kita sebagai guru penggerak dan SMA Batu Daya semakin lebih berjaya sesuai dengan namanya ya, dan bisa menerapkan semua metode ini yang menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh-solehan, anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya sekaligus membanggakan guru ini. Oh beningan ayah urut, nah hasil pendidikan kita di kelas T udah bisa diajar memecahkan permasalahan, bersosialisasi, berkolaborasi, paham apa pentingnya diajar matematika, paham pentingnya diajar fisika, paham pentingnya diajar sejarah, paham pentingnya diajar geografi, paham pentingnya diajar agama, paham pentingnya diajar bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kenapa itu diberikan? Oh ternyata dia sendiri yang memerlukan diri. Saya hari ini sekali belajar matematika. Jadi guru matematika harus memberikan kesan yang mudah kepada anak. Kalau guru matematika jadi kesana kira jika zaman bangga orang diajar. Kerma hese guru nabi kasabel, bagi hal ya harus menyenangkan bahwa matematika adalah pelajaran yang termudah di dunia. Hese kayak bahasa Sunda, jadi matematika. Karena matematika angka 0 sampai 9 kan begitu. Yang membuat sulit siapa? Kita sendiri. Kurang-kurang SMA nih, angka 0 sampai 9 tapi utak hati. Nek 2 juta kita angka 2 wedik nona nggak cukup. Itu kudunya angka sorangan. Setengah biji, setrik, 2 setengah. Kudunya sorangan atau mungkin angka sorangan riweuh-riweuh. Kita kan guru matematika yang bijak. Jadi udah terus. Jadi kadek teori mahasiswa. Oh serius, teori mahasiswa dia nyesa aja karena. Jadi jadi kesannya yang susah sebetulnya bahasa Sunda. Padahal tiap hari ngomong bahasa Sunda ya boleh aja. Ya, tapi nanti bapak tulang anjing aku. Ya karena kita sama dengan anjing siapa jatuh aja. Makanya anjing. Terus ya. Menikah bahasa Inggris zaman dulu ya bahasa Inggris turun ke Yosi enak udah orang Inggris mah salah oke salah bener berarti orang ini sebagai orang Inggris gak dapat yuk mana salah ngomong bahasa Inggris deh ada yang penting dia mampu berani bergunakan bahasa Inggris yuk kabeh tuni dan boleh nggak saya menyumbang gaji bahasa Inggris gaji kabeh tuni kan baik kembali sarang orang bahasa Inggris. Tapi kenapa bahasa Sunda? Ya, anak yang ngomongnya di sini tiap hari bahasa Sunda, kakak ia malah iwan seletik, gitu ya. Tapi hese, mau berbicara. Nah itu barangkali di dalam kurikulum merdeka untuk keberanian anak melakukan kreativitas, ya, gitu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian kaji tentang budaya positif, nanti positif itu saja. Terima kasih teman-teman yang mau berubah, mau maju,
mengikuti pola perkembangan zaman ya, dengan pola pembelajaran yang sangat luar biasa. Hese sotek karena kita belum mengalami ya. Jika nama hese karek juga, tapi kalau sudah diikuti sangat menyenangkan ya, bagi yang senang dengan itu ya, karena hatinya terbuka. Bagi yang tidak senang tapi apapun sulit ya. Itu saja barangkali. Terima kasih, selamat mengikuti dimensi budaya positif modul 1.4 PPGP angkatan ke-9 yang dimotori oleh Bu Rina ya. Dan nanti Bu Rina insya Allah kemarin sudah ada 9 orang, sebelumnya ada 4 orang, sebelumnya lagi ada 3 orang, jadi mudah-mudahan nanti bisa semuanya, sehingga kegiatan ini rame-rame ya. Jadi nanti Pak Haji Topik dan teman-teman ya rame-rame ya, kalau magangan itu rame-rame ya. Jadi nanti mungkin Pak Udu ngasih aqua atau air mineral, Pak Topik ngasih kopi gitu ya, Pak Udu Bapak ngasih apa lagi gitu ya, Bu Nenden kasih apa gitu, kodenya lebih banyak. Ini dari 1 orang ini ya, nanti dari 12 orang, lebih banyak, 12 ada hiji ya. Itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, melindungi kita semua, sehingga apa yang kita inginkan, kita harapkan dapat tercapai dengan baik ya. Maka dengan demikian saya buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja, terima kasih, mohon maaf, selamat melakukan kegiatan dan kita tetap sehat dan semangat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Barangkali rekan-rekan kita langsung ke inti penyampaian materi tentang budaya positif. Aksinya dari modul 1.4 dari Bu Rina Tasya Anggraini sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Beri aplaus dulu untuk Bu Rina. Outstanding student. Outstanding student. Good job. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Batu Jaya. Sebelumnya mohon izin, saya berdiri di sini bukan maksud menggurui atau lebih pintar dari Bapak Ibu. Saya hanya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan, pengalaman, ilmu, pembelajaran selama menjadi guru penggerak di angkatan 9. Saat ini saya telah menyelesaikan 4 modul dari 12 modul, jadi masih ada 8 modul, masih ada 4 bulan ke depan Bapak Ibu. Suka dukanya banyak, sukanya tidak ada dukanya, tenang saja. Jadi ayo kita mengikuti guru penggerak. Budaya positif kita lanjutkan. Saat ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kemauan dan kehendak anak. Jadi, tugas kita hanya menuntun kodrat alam yang sudah terbentuk di keluarga dan menuntun juga kodrat zaman sesuai perkembangan zaman. Budaya positifnya, nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid bertujuan agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, menjadi pribadi yang penuh rasa hormat, bertanggung jawab dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Budaya positif ini tujuan akhirnya menjadikan murid yang berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Tadi ada beriman dan bertakwa, bergotong royong, berwawasan global, ada bernalar kritis, mandiri, gotong royong. Ini beberapa konsep inti tentang budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi tadi yang Bapak Kepala Sekolah bilang, kurikulum itu berubah-ubah dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini pembelajaran dengan paradigma baru menggunakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan akhirnya tetap menjadikan siswa-siswa kita berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol kita selama ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Itu salah, sebenarnya tidak boleh guru untuk mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini cara kita hasil mengubah paradigma stimulus dari respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dari awalnya stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan kebutuhan belajar anak itu sama. Kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan bisa apa Bu? Analisis diagnostik. Jadi sebelum belajar kita tahu dulu kebutuhan muridnya apa. Misal si A sukanya dia visual, ini audio visual. Kita tidak bisa menyamaratakan semua suka, semua sesuai kebutuhan belajarnya. Terus semua orang melihat hal yang sama, padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, harusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, harusnya model berpikir menang-menang, win-win. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3. Yang pertama, ada manusia itu yang termotivasi perilakunya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus ada juga yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harusnya motivasi kita ada di yang ketiga, menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau kita ingin dihargai, hargai dulu orang lain. Ini beberapa motivasi perilaku manusia: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sifatnya tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Harusnya kita ada di posisi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Ini yang akan nanti kita diskusikan dengan lembar kerja yang sudah saya bagikan. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai manajer, teman, dan pemantau. Nanti kita bisa introspeksi ke diri kita sendiri. Kita posisi kontrol guru selama ini ada di mana? Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misal kasusnya
murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sebagai penghukum, guru akan melarikan murid lari 5 keliling di lapangan. Itu udah sebagai penghukum. Terus membuat merasa bersalah. Gurunya bisa berkata seperti ini, ayolah kerjakan tugasnya. Apa kamu tidak khawatir jika nilai rapor kamu nanti kosong? Kasihan juga wali kelasmu. Nah, ini posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Sepertinya kita semua pernah ada di 5 posisi ini kayaknya Bapak Ibu. Yang ketiga, ini posisi ideal. Harusnya seorang guru teh bersifat sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita jangan langsung menjudge, memberi hukuman, membuat mereka rasa bersalah, tapi kita harus ada di posisi manajer. Kita harus tahu dulu alasan mereka apa berbuat kesalahan, terus beri mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang keempat, posisi teman. Tadi kasusnya masih sama, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kita sebagai teman bisa berkata seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah ya, bahwa murid harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Tolong bantu wali kelas dan ibu ya, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan kemudian, jangan diulangi lagi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh mengisi lembar kerjanya. Di sini ada beberapa obrolan ya, beberapa kalimat. Kira-kira ini posisi kontrolnya yang mana? Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi kan ada 5 ya posisi kontrol gurunya. Bisa Bapak Ibu isi, nanti kita bahas. Kita lihat dulu posisi kontrol gurunya ada 5 ya. Mohon nanti lembar kerjanya dikasih nama ya Bapak Ibu, nama dan mata pelajarannya nanti dikumpulkan. Nilainya Tidak akan dinilai untuk keperluan dokumentasi dan arsip, karena harus dilampirkan. Nah, ini posisi kontrol gurunya. Kira-kira dari 5 kalimat ini yang pas yang mana nih? Nomor 1. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada manajer. Saya nomor 1 penghukum. Nomor 1 penghukum. Iya. Nah, harusnya posisi kontrol penghukum bukan salah tapi tidak tepat. Harusnya posisi kita tuh ada di manajer, Pak. Tapi penghukum itu hasilnya contohnya ujang. Ujang mengerjakan PR dia jongkok sama saya. Ini pro. Nah, itu berarti posisi kontrol sama ini yang salah, Pak. Jadi setelah mendapatkan diseminasi ini, mudah-mudahan kita bisa beralih dari penghukum ke manajer. Pantesan Pak Kita Ujang bisa hukuman wae budak. terapkan dari diri kita sendiri, Pak. Cuma gitu benernya. Boleh sambil diisi. Kita lanjut. Diisinya hanya posisi kontrolnya aja, penghukum, pembuat rasa bersalah gitu aja. Manajer, teman, sama pemantau. Hanya diisi posisi kontrolnya saja. Semuanya ini. Ya, 5-5-nya. Nah, ini boleh dicocokkan Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Tidak ada benar dan salah. Kira-kira kalau kita berkata, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai apa? Ini acak ya Bapak Ibu, bukan berurutan isinya. lagi itunya deh. Goreng yang tadi kontrolnya. Membuat merasa bersalah. Jadi 5 posisi ini ada di semua
Bapak Ibu hanya mengisi posisi kontrolnya saja. Kira-kira kalau berbicara seperti ini, posisi kontrolnya ada yang di mana? Mohon dikasih nama Bapak Ibu, jangan lupa beserta mapel yang diambilnya. Diisi lima-limanya nggak ada yang sama. Jadi tidak boleh ada yang sama ya, misalnya penghubung ada 2. Jadi ini ada 5, batunya juga ada 5. Udah Bapak Ibu. Diisi posisi kontrolnya saja. Ada penghubung, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau. Ya, semuanya, lima-limanya. Cari yang paling cocok, yang paling pas. Teknologi, Bapak Ibu. Kita bisa lihat dari kalimat yang ditulisnya. Sudah Bapak Ibu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini doa dari bangsa. Ini nggak usah. Ini pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai disiplin ini kita mulai dari disiplin diri sendiri dulu sebelum kita ke orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila yang tadi kita bahas: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar teliti. Ini nilai kebajikan keterampilan hidup, life skill yang kita bisa terapkan pada diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, lurus hati, pendekar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi disiplin positif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi disiplin positif dapat diterapkan apabila 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi. Ada kebutuhan bertahan hidup,
sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau Bapak Ibu belum bisa menerapkan disiplin positif, berarti ada beberapa satu atau dua kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ini kan ada 5, berarti bisa ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan kesenangan. Kita bisa bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ini bisa jadi kalau sekolah berarti keyakinan sekolah. Kalau diterapkan di kelas, keyakinan kelas. Diskusi yang kedua, kita akan melakukan segitiga restitusi pada masalah siswa yang kita hadapi selama ini. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip segitiga restitusi. Terus ada validasi tindakan yang salah. Satu lagi menanyakan keyakinan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan, Bapak Ibu. Ibu manggil saya, ada apa ya Bu? Iya, Asyara gimana kabarnya? Saya baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik. Gini, Ibu dapat laporan dari KM bahwa Aisyah habis bertengkar ya sama Anas. Kenapa? Ya Bu, benar. Saya sangat kesal karena setiap kali dia selalu bertengkar. Saya bahkan hampir semua pelajaran Bu, kalau saya tidak kasih, dia akan bilang saya pelit, soalnya kalau saya itu ya wajar lah kalau misalnya Aisyah kesal kepada Anas. Terus apa yang dilakukan sama Anas? Saya marah Bu, dari kata saya menaruh bukunya karena sakit saya. Wah, Aisyah sampai merobek bukunya ya. Ibu boleh tahu tidak kenapa Aisyah bisa sampai merobek bukunya Anas? Kesal sekali Bu, karena dia tidak berusaha saya capek sampai mengajarkan dia saya. Nah, wajar Ibu juga mengerti kenapa Aisyah bisa kesal. Ibu sangat menghargai kalau tindakan Aisyah tidak akan terulang lagi dan tidak lebih buruk lagi dari tadi, apalagi melakukan tindakan fisik lainnya. Menurut Aisyah dengan merobek bukunya Anas, kira-kira sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, menurut Aisyah, keyakinan kelas apa yang tidak Aisyah patuhi dengan merobek bukunya Anas? Saling menghormati, saling menghargai, dan menghormati. Nah, itu Aisyah sudah tahu. Menurut Aisyah, menghormati teman itu penting tidak? Nah, kalau menurut Aisyah penting, keyakinan kelas apa yang harus Aisyah lakukan pada saat Aisyah sedang emosi atau marah? Nah, Aisyah misalnya tidak memperbaiki masalah ini. Nah, kalau Aisyah bersedia, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Aisyah untuk memperbaiki masalah ini agar tidak terulang lagi ke depannya? Harus misalnya melakukannya di luar. Nah, itu benar Aisyah. Mudah-mudahan setelah Aisyah mengerti tentang kesepakatan kelas kita, hal ini tidak bisa dan tidak akan terulang lagi. Terima kasih Bu. Sekarang yang saya dapatkan.
Jadi untuk penerapan segitiga restitusi dalam masalah siswa itu, kita panggil dulu siswanya 4 mata bersama kita. Tidak boleh menanyakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan keyakinannya di depan orang lain, temannya atau guru yang lain. Jadi harus berdua sama kita langsung ke siswa yang bersangkutannya. Kalau misalnya tidak selesai berdua, kita bisa minta bantuan kepada pihak BPBK sebagai penengah atau ke wali kelas. Jadi tanggapan dari siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Juga dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak diskusi oleh Bu Rina, dan saya di sini belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa masih perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas berdasarkan keyakinan yang telah disepakati di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Belum Pak. Tadi kan sudah saya kasih contohnya. Sekarang Bapak Ibu bisa menuliskan di lembar kerja yang terakhir satu kasus yang paling berkesan yang tidak bisa Bapak Ibu lupakan sampai sekarang selama menjadi seorang guru. Bapak Ibu hanya menuliskan kasusnya, satu kasus saja, ditulis di lembar kerja saja, itu saja. Nanti beberapa orang bisa menceritakan kasusnya. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan terlebih dahulu kasus yang dialaminya, kurang lebih 5 menit ya atau 10 menit Bapak Ibu. Dengan penguraian kasusnya, dengan penguraian kasusnya aja. Ya, kasus dengan penanganannya yang tadi segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu menstabilkan identitas, menanyakan dulu siswanya kenapa melakukan kesalahan seperti ini? Terus, apakah Bapak Ibu sudah melakukan validasi tindakan yang salah? Apakah sudah melakukan menanyakan keyakinan? Tinggal seperti itu saja. Kalau belum, misalnya belum melakukan tahapan segitiga restitusi di bagian mana dari ketiga ini? Kalau sudah, tinggal dijawab sudah melakukan tahapan segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan? Kasus yang paling berkesan yang mungkin ingat sampai sekarang. Itu artinya aja, Borin punten di backslide yang arti validasi. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Pak ya, ini yang menstabilkan identitas. Jadi seorang guru bisa berkata kalau ke siswanya bahwa berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Itu yang menstabilkan identitas. Apakah bapak ibu dalam menangani kasus ada penguatan seperti ini gitu ke siswanya? Kalau belum nanti tinggal dijawab saja belum. Belum misalnya langsung ke penghukum gitu. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi bapak ibu bisa berkata kepada murid yang mengalami kasus atau permasalahan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Bapak Ibu boleh berkata kepada muridnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi tadi kasus segitiga restitusi yang saya tampilkan itu permasalahannya, jadi anak sering mencontek pekerjaannya Aisyah. Dia marah terus sampai merobek bukunya. Penanganan kasusnya yang tadi memanggil anaknya yang bersangkutan, terus menerapkan segitiga restitusi dengan menanyakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu bisa terlebih dahulu menuliskan satu kasus yang Bapak Ibu hadapi selama menjadi guru. Boleh waktunya kapan? Boleh.
Intinya saja ya Bapak Ibu kasusnya, tidak perlu panjang-panjang. Setelah menuliskan kasus, Bapak Ibu bisa menuliskan saya telah menerapkan segitiga restitusi, misal kalau yang sudah. Kalau belum, saya dalam menangani kasus belum menerapkan segitiga restitusi, cenderung ke arah misalnya mendukung, membuat merasa bersalah. Bisa disangkut pautkan, dihubungkan ke posisi kontrol guru yang 5 tadi. Bisa dimulai Bapak Ibu. Nggak boleh ngebully. Dari saya susah menulisnya. Ayo Bapak Ibu, jangan berat-berat kasusnya, yang sederhana saja tidak apa-apa. Yang terjadi di kelas. Misalnya murid kita terlambat setiap hari, itu kasus bisa. Atau sudah dipanggil 3 kali tidak berubah-ubah. Atau bisa murid pasif gitu, murid pasif dalam menerima pembelajaran kita boleh. Murid tidak ada kemauan. Harusnya kalau sesuai teori yang barusan kita bahas tidak boleh Pak. Idealnya kita harus sebagai manajer. Tidak boleh memaksa, tidak boleh menghukum. Nah, makanya tadi bukan pengaturan, tapi keyakinan diganti istilahnya. Jadi dalam penyusunan juga diganti Pak. Kalau keyakinan itu tetap kesepakatan. Iya, harus ada kesepakatan. Tadi kan peraturan sifatnya satu arah. Kalau keyakinan kita harus melibatkan siswanya. Ya betul. Keyakinan sekolah berarti guru, siswa, kepala sekolahnya, semua warga sekolah harusnya. Orang tua boleh kalau keyakinan kelasnya berhubungan dengan orang tua. Dari sekolah, keyakinan sekolah. Boleh Pak, kalau poinnya ada hubungannya dengan wali murid. Pasti hubungan keberatan murid.
Rin, kalau misalkan dulu sudah sama anak itu masuk kasus sudah? Kasus. Enggak, Lina jangan jawab enggak. Menyukainya ingin memiliki tidak apa? Tidak apa-apa kalau menyukai saja tidak ingin memiliki, tidak apa-apa. Pasti anaknya memiliki dong. Oh, kasus itu. Berarti Harus profesional hubungan antara guru dan murid. Joni sudah Iya, kecuali kalau muridnya sudah lulus itu beda. tapi prosesnya dan sidang di sekolah. Tapi itu berarti hanya menyukai saja, belum waktunya untuk memiliki. Rame-ramenya nggak ada. Konsultasi ke Rina itu besok. Sudah ya Bapak Ibu sambil berjalan. Kalau kasusnya sudah ditulis, Bapak Ibu hanya menuliskan apakah sudah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kalau sudah, Assalamualaikum. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif telah selesai disampaikan oleh Bu Nina Tesya. Maka acara selanjutnya yaitu kita diskusi tentang budaya positif yang baru disampaikan oleh Bu Nina. Mangga ada yang mau bertanya atau sekedar kita bahas modul atau gimana Bu Nina? Kita sharing Bapak Ibu, tadi kan ada beberapa lembar kerja yang Bapak Ibu kerjakan. Hasilnya boleh kita diskusikan bersama. Ya, siap. Mangga ada Bapak Ibu yang mau Menyampaikan hasil atau mungkin masih bertanya-tanya ini atau mungkin mau sharing apa gitu, manajer itu seperti apa, yang memantau posisi kontrol itu sudah sesuaikan dengan modul yang kita kerjakan tadi walaupun hanya sekilas. Mangga Bapak Ibu, ya sebentar. Saya mau bertanya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi saya sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru. Yang di sini saya ingin sharing saja apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah alami. Jadi ini kasus Bu ya, kasus ya, kasus apa kakus ya, kasus. Jadi pada suatu pembelajaran saya itu guru bahasa Indonesia. Jadi saya setiap siswa itu presentasi ke depan. Ada satu siswa yang tidak mau dan saya sudah paksa. Tidak dipaksa sebenarnya ya,
Tapi Itu Pak, karena tidak boleh memaksa. ya Jawaban pertama yang betul. gimana gitu itu kemudian ya udah ya kan, kemudian sampai terakhir saya di kesempatan akhirnya tidak mau juga. Kemudian sudah berakhir, semuanya maju ke depan dan satu siswi ini tidak mau. Akhirnya setelah selesai saya panggil siswa itu tadi 4 mata seperti itu tuh arwah 4 mata. Di situ saya bertanya kenapa namanya Tiara 10 IPA 3 kalau nggak salah yang dulu ya. Dulu ya. IPA 3. Saya nggak ngajar IPA 4. Kemudian saya tanya kenapa Neng. Pas saya tanya dengan lemah lembut, hati ke hati, karena cewek. Ternyata lalu kemudian dia menangis, Bu. Saya tahu betul nangis ya. Ternyata setelah ditelisik, dia mungkin nangis karena takut dan juga karena takut dengan saya. Tapi juga lebih takut sebenarnya menangis karena memang apresiasi dia orang tuanya mau bercerai. Gitu. Akhirnya di situ ya ceramah saya di situ dikit ya, menjelaskan tentang kehidupan, semua manusia punya ujian dan sebagainya. Gitu. Nah di situ saya apakah termasuk sudah restitusi itu ketiga-tiganya? Sudah menerapkan. Yang pertama Bapak sudah menstabilkan identitas dengan menanyakan alasan dari kenapa anak tersebut sudah Bapak bagaimanapun caranya tidak mau, tetap tidak mau. Sudah menjalankan menstabilkan identitas. Hanya saja kayaknya Bapak belum menanyakan keyakinan, Pak. Keyakinan. Sepertinya itu. Ya. Jadi Bapak belum menanyakan, tanya ke siswa tersebut keyakinan kelas atau keyakinan mata pelajaran Bapak apa yang sudah dia langgar. Misalnya dia tidak mengikuti, kadang tidak mengikuti dan tidak mengerjakan tugas. Mungkin kalau dari menstabilkan identitas, fondasi tindakan yang salah sudah Bapak terapkan, hanya kurang menanyakan keyakinan. Itu Bapak. Terima kasih Pak Ibu sharingnya. Mangga Bapak Ibu yang lain. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ibu-ibu Yakin akan jadi penggantinya. ada WFA? Enggak. Ini CGP semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menyampaikan yang posisi kontrol apakah aku ya. Ya, mangga Bu. Ya. Di sini yang pertama ada pernyataan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut saya posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Kemudian yang kedua, pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini menurut saya ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga, pernyataan ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai posisi teman. Yang keempat, pernyataan kamu tidak pernah mendapat nilai karena tidak mengerjakan tugas. Ini adalah posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, mungkin dari 5 posisi kontrol ini, kalau saya sebagai guru ya terhadap siswa pernah
melakukan kelima sepertinya, tanpa disadari ataupun tidak. Mungkin kalau dilihat dari 5 ini yang paling bagus katanya manajer ya, betul. tapi ya sifat manusia juga kadang penghukum, terutama ya bagi saya beberapa kali gitu, mungkin untuk saat ini misalkan terkait dengan permasalahan, misal ketika anak tidak mengerjakan tugas dan bukan 1 kali tapi 2, 3 sampai orang lain udah selesai 4, dia belum 1 gitu. Nah dari awal kesepakatan kelas sudah disampaikan bahwa kalau tidak mengerjakan kelas, pilih mau apa, mau ngepel apa mau bersihkan WC, pilih yang mana gitu. Nah dan sudah diberi kesempatan, awalnya diberi waktu, bisanya berapa hari, seminggu, oke seminggu, udah itu kan udah berjalan 2 bulan tidak mengerjakan, dikasih waktu lagi, ternyata masih tidak mengerjakan lagi. Ya ini hampir saya terapkan di semua kelas dan alhamdulillahnya yang 5 kelas itu mengikuti, ya dia menepati janjinya, tapi ada 1 kelas anak itu tidak menepati janjinya sehingga saya menagih janji, mau nggak mau karena itu kesepakatan di awal ya tadi, untuk membersihkan toilet, WC siswa. Tapi kalau melihat dari segitiga restitusi ini, kemudian posisi kontrol, berarti saya itu masih seorang yang menghukum gitu. Terima mohon tanggapannya dari teman-teman. Terima kasih. Jadi tadi kan teori yang disampaikan idealnya seorang guru itu harus ada di posisi manajer. Mungkin tadi kan Bu Eva ada di posisi penghukum, tapi Bu Eva telah menerapkan kesepakatan kelas. Sudah, jadi Ibu dalam penyusunan kesepakatan kelasnya melibatkan siswa. Iya. Jadi tidak peraturan 1 orang dari Ibu. Nah, kalau sudah menerapkan, berarti keyakinan kelas terbentuk itu sudah benar. Terus siswa juga sudah menyadari konsekuensinya. Terus hanya saja mungkin meskipun kesepakatan kelas sudah dibuat, anak sudah tahu konsekuensinya, tetap saja kita dalam menerapkan kasusnya harus menerapkan segitiga restitusi, tidak boleh langsung menghukum. Jadi tanyakan dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apakah kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Nilai apa yang kamu sudah langgar? Coba nanti ke depannya sikap apa yang akan kamu lakukan? Jadi harus ada melewati segitiga restitusi seperti itu dulu. Baru kalau misal siswanya masih melakukan pelanggaran kesepakatan kelas, mungkin 5 posisi guru yang tadi boleh Bu Eva terapkan, tapi tidak langsung ke penghukum ya Bu. Jadi Ibu boleh melewati posisi sebagai teman dulu, sebagai pembuat merasa bersalah, supaya siswa tersebut terbuka pikirannya. Tidak boleh langsung menghukum. Siapa ya? Yayan tidak mengerjakan tugas misalnya. Langsung ngerjain kepel kosong WC. Tidak boleh langsung seperti itu. Panggil dulu anaknya 4 mata SDP, tidak boleh di depan murid lainnya. Idealnya. Kalau yang bersalahnya banyak, panggilnya kayaknya gantian bisa satu Pak. habis waktunya dong. Tetap bisa di luar jam pelajaran, tetap harus berdua. Berarti lembur ya? Lembur sampai besoknya lagi. Berarti itu kalau manggil misalkan di posisi anak nih lagi belajar, kita nggak bisa manggil anak di depan situ ya. Meskipun berbicara 4 mata gitu, tapi masih manggilnya di depan meja guru. Boleh dipanggil dulu ke tempat yang berbeda. Nanti gitu. Ruang BPN. Kalau di luar kelas bisa langsung memanggil, tapi tetap harus berdua Bu, tidak boleh ada mata yang lain. Ya. Yang ketiganya Tetap harus berdua. Jadi supaya
supaya murid tidak ada di posisi dia ngerasa rendah diri, motivasinya menurun. Ayo yang lainnya Bapak Ibu. Satu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lina. Saya sih maksudnya jelas sekali yang disampaikan oleh Bu Lina ya. Kalau posisi saya justru terbalik Bu Lina. Saya sebagai seorang guru, ketika di kelas malah banyak siswa yang mempertanyakan kenapa Bapak perasaan jarang mensanksi siswa. Saya lebih tegang kalau Bapak itu ada di luar gitu daripada di dalam kelas. Karena saya sendiri merasa bahwa kalau di dalam kelas itu saya tidak memposisikan saya sebagai kesiswaan gitu. Saya adalah seorang pendidik. Maka jarang sekali saya melakukan sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman ketika berada di dalam kelas. Hanya saja memang ketika di dalam kelas itu anak sudah dalam posisi bahwa saya ini adalah kesiswaan, maka tidak begitu banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak. Tetapi untuk berbicara masalah kesiswaan sebetulnya gini Bu Lina. Tahapan-tahapan yang sudah pernah dilakukan gitu kan dengan berbagai permasalahan yang dilakukan oleh anak, contoh misalkan telat gitu ya, atau misalkan pelanggaran-pelanggaran lain, mungkin segitiga restitusi ini sudah dilakukan, bahkan informasi melalui pengumuman atau misalkan memang sesuatu yang sudah tertulis dan ditandatangani itu sudah diketahui oleh anak, bahkan ketika anak masuk ke sekolah gitu ya. Jadi mulai dari penyampaian tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak, lalu anak diberikan sebuah pilihan kenapa misalkan anak melakukan kesalahan, katakan misalkan telat, itu upaya-upaya itu dilakukan hanya saja tidak personal atau misalkan tidak face to face berdua gitu Bu Rin. Karena kekurangannya itu bayangkan kalau misalkan saya gara-gara misalkan telat, ada 20 anak yang telat, saya harus manggil satu-satu gitu kan. Itu kan ibaratnya kapan mau beresnya kan gitu ya. Sehingga kita butuh penanganan yang cepat, secepat mungkin, tetapi poinnya anak itu paham bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Kombinasi-kombinasi yang saya lakukan misalkan contoh gini, ada anak yang memang takut Bu Rin terhadap orang tua dan besoknya itu tidak telat. Ada anak yang tidak takut dengan orang tua Bu Rin. Ketika kita informasikan dan orang tuanya pun dipanggil, besoknya itu sama melakukan hal yang sama. Tetapi yang menurut saya ada yang menarik, semua anak ternyata lebih segan dengan guru atau wali kelas. Dan per hari ini saya pikir siswa kita itu setelah menerapkan pola komunikasi dengan wali kelas dan diminta siswa itu ngobrol gitu ya, ngobrol ya dengan wali kelasnya, wali kelas datang ke gerbang, dan hari ini luar biasa drastis untuk siswa yang kesiangan itu sangat menurun sekali. Bahkan bisa dibilang kalau misalkan insidental hanya beberapa siswa yang memang misalkan bornya bocor gitu ya, baru siswa melakukan ibaratnya telat. Tapi lain dari itu saya bersyukur bahwa hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bu Rina sebetulnya sudah dilakukan, hanya saja mungkin tidak bisa semua siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Sanksi tetap ada untuk beberapa siswa. Kira-kira seperti itu. Betul sekali Pak ya. Hanya saja dalam penanganan yang tadi 20 orang, karena idealnya harus tetap face-to-face sama anak langsung berdua, mungkin Bapak bisa berkolaborasinya bersama wali kelas. Jadi jangan Pak Yayan yang langsung menangani 20 anak, tapi Pak Yayan yang berkolaborasi dengan 19 wali kelas lainnya. Jadi tetap satu wali kelas menghadapi satu anak. Terima kasih Pak Yayan. Ini aku untuk kita semua, terutama untuk Bu Rina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barangkali ada kesimpulan Bu Rina? Badai disimpulkan pula. Kegiatan kita tentang budaya positif, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita, membuka lagi metode-metode pembelajaran kita ke arah yang lebih baik, karena sekolah sekarang sudah harus sekolah ramah anak.
apalagi dengan beberapa hari kemarin yang kita ketemu ada satu kasus yang juga melibatkan hal tersebut, ya, melibatkan tentang situasi pembelajaran, mungkin juga jadi pembelajaran untuk kita semua. Alhamdulillah dengan adanya Bu Rina mengungkapkan tentang budaya positif, insya Allah mungkin akan memperbaiki budaya pembelajaran kita, suasana pembelajaran kita yang lebih menyenangkan anak, tapi juga kitanya juga lebih senang lagi nanti melakukan pembelajaran. Mungkin dari Bu Rina akan ada kesimpulan, enggak, dipersilakan. Terima kasih. Jadi budaya positif itu dapat kita ciptakan kalau kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bergerak menuju budaya positif yang lebih baik, karena diseminasi ini tidak akan berhasil kalau kita tidak muncul kemauan motivasi dari diri kita sendiri. Yang tadi 3 motivasi perilaku manusia. Jangan kita bergerak hanya karena ada reward, hanya karena hukuman, tapi tumbuhkan dari diri kita memberikan yang terbaik untuk sekolah kita khususnya. Terima kasih. Mari kita sama-sama menjalankan budaya positif, Bapak Ibu. Kita bergerak bersama sesuai dengan salam guru penggerak, tergerak dari diri sendiri, menggerakkan orang terdekat, dan sama-sama kita bergerak menggerakkan satu teman kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Kemudian terima kasih juga untuk Abah Hari yang telah hadir, dan terima kasih untuk Bu Rina atas penyampaian materinya yang semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menerapkan di kehidupan kita sehari-hari, baik di pembelajaran maupun di kehidupan nyata. Mungkin dari saya mohon maaf apabila ada perkataan yang keliru atau kurang sopan. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup Ibu Saudara. Terima kasih Bu Rina ya. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih Bu Andi. Ini satu motivasi ya. Artinya dimulai dari yang terkecil saja. Jadi jangan diselawat dulu. Kalau Bu Rina sudah sampai modul 4, ya Bapak jangan ikutan sama modul 4 gitu. Tiba-tiba juga. Jadi mulai yang terkecil saja dulu. Bagaimana mengendalikan emosi kita di dalam kelas itu. Asal kayak anak lain ya. Gitu. Kamu bisa adat-adat anu nagih mah. Yang bawaannya dan kolektornya baru udah diambil begitu ya. Jadi akhirnya ngamuk gitu. Jadi bagaimana mengendalikan emosi kita menjadi ya ini ya, sekolah ramah anak paling tidak dengan bahasa yang kita sampaikan. Nah kemudian tadi ada aturan-aturan kan memaksa gitu. Nah itu kan aturan-aturan itu disupport dalam bentuk-bentuk tertentu. Bagaimana supaya aturan itu dimaknai sebagai satu kewajiban yang harus dilakukan oleh individu gitu. Jadi tidak merasa bahwa itu adalah aturan gitu. Tapi hal-hal yang harus dihindari gitu, ya. Yang misalkan pelanggaran gitu, ya. Nah ini pemaknaman aturan dirubah menjadi apa Bu Rina? Aturannya dirubah menjadi apa? Keyakinan. Nah ini bagaimana menerapkan kepada diri kita sendiri sebagai agent of change, gitu, agen perubahan sebagai sebagai agen perubahan. Betul ya, agent of change atau agent of agent? Agent of change bisa saja ya. Nah itu kan tadi ya. Nah, Bu Yosi apa ada set of responsibility, rasa tanggung jawab kita sebagai guru cuma untuk melakukan itu. Jadi ini alhamdulillah Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan kita tertulari gitu ya untuk bisa bersemangat melakukan perubahan. Dan yang terakhir ada tentang platform Merdeka Mengajar. Ini kaitannya dengan masalah PMM itu ada sekarang ada kaitannya dengan sertifikasi ya dan tunjangan. Nah ini harus bagaimana?
Ini pada tanggal 31 Oktober Bapak Ibu sekalian ada peluncuran fitur rekomendasi belajar berbasis rapot pendidikan dan refleksi kompetensi guru. Ini bisa diikuti oleh semua guru. Ya, itu pakai YouTube ya atau Zoom meeting, silahkan. Nanti sudah disebar Bu Andri informasi ini belum? Saya sudah sampaikan di pimpinan itu ya, untuk nanti disampaikan kepada teman-teman tentang platform Merdeka Mengajar. Ini kaitannya dengan sertifikasi, terutama yang teman-teman yang sudah dapat sertifikasi. Bisa tiba-tiba nanti tidak cair, karena kita tidak update ya IPM-nya gitu, visi gitu, kita salahkan di sekolah-sekolah yang tidak memperjuangkan. Jadi tolong diikuti itu nanti platform Merdeka Mengajar IPM. Ada Zoom meeting pada tanggal 31 Oktober hari Selasa. Ini wajib diikuti supaya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya telah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ke rekan-rekan yang ada di sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Batu Jaya. Maka selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerapan budaya positif. Saya Rina Tesya Anggreni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang, SMA Negeri 1 Batu Jaya. Latar belakang, di zaman sekarang ini fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar generasi muda mengikuti tren dari luar tanpa mengkajinya terlebih dahulu. Tujuannya menciptakan murid yang memiliki sikap sopan dan santun terhadap guru dan sesama temannya, serta membiasakan diri berkata salam, sapa, tolong, maaf, dan terima kasih. Tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas. Melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan murid, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini adalah dokumentasi saya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, menyampaikan mengenai kesepakatan kelas, mempersilahkan murid untuk berpendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas, mencatat semua masukan dari murid di papan tulis, dan setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas ditanyakan apakah menyetujuinya atau tidak. Berikut adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat pada pelajaran bahasa Sunda di kelas 12 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Nah, sebelum memulai pelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu fungsinya untuk menciptakan kelas yang nyaman, yang menciptakan pembelajaran yang merdeka, karena kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kalau kurikulum merdeka itu pembelajarannya berpusat pada siswa. Misal, Bu, saya nggak mau belajar ini, boleh kamu protes. Belajarnya boleh nggak sambil tiduran kalau merdeka? Boleh. Ya nggak boleh, atau meskipun merdeka tapi kan nggak boleh tiduran, tetap harus duduk. Kecuali di rumah boleh belajar sambil tiduran. Nih, kesepakatan kelasnya bebas. Jadi ibu ngebuka kesepakatan bebas. Kalian boleh unek-uneknya dikeluarin. Boleh kelas bahasa Sunda gimana? Karena kesepakatan kelas, jadi kalimatnya jangan negatif, harus kalimat positif. Kalimat negatif itu kalimat yang tidak boleh ada kata tidak, dilarang, jangan, itu nggak boleh. Misal, kesepakatan kelas kita yang pertama 1, membuang sampah pada tempatnya, betul. Jadi kalimatnya positif. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Melakukan hal baik, boleh. Yang penting kalimatnya positif. Saling menghormati ya tuh. Jadi tidak mengganggu teman. Jangan mencontoh
ngerjakan tugas nyontek kasih orang nggak boleh tuh. Terus yang terakhir apa? Enak aja nah. Tadi kan saling menghormati udah, utamakan kejujuran, melakukan hal baik, membuang sampah pada tempatnya, masuk tepat waktu. Tugas dikerjakan. Tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini kesepakatan kelas kita ada 6 poin: membuang sampah pada tempatnya, melakukan hal baik. Contohnya apa kalau melakukan hal baik? Tolong menolong. Tolong menolong. Misal kalau ada teman kurang mengerti, ajarin. Jangan kasih nyontek. Apa lagi? Menjawab pertanyaan. Tapi bukan maksudnya teman nanyain jawabannya, bukan. Teman kalau bertanya jawab aja sebisanya. Saling menghormati dan menghargai biasanya. Jadi kalau kita mau dihormati, kita harus menghargai. Utamakan kejujuran, ini yang paling penting kata itu mah. Jangan dibudayakan mencontek. Utamakan kejujuran, masuk tepat waktu, tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Udah setuju semuanya? Setuju. Tetap palu dulu. Setuju semuanya kesepakatan kelas kita. Mudah-mudahan ini dapat menciptakan kelas yang lebih nyaman lagi dan pembelajaran yang lebih merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, jadi penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah dapat dimulai dengan diri sendiri yang bisa menjadi contoh yang baik untuk sekitar, terlebih untuk murid kita sendiri. Budaya positif ini harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan keyakinan bersama tanpa adanya paksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.